Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 243666401. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan implementasi akhir ya dari skripsi saya yang berjudul Implementasi LLM Wiki berbasis persisten memori untuk mendukung literatur review pada bidang artificial intelligence. Jadi aplikasi ini merupakan implementasi konsep dari LLM Wiki ya, yaitu pendekatan yang memanfaatkan persisten memori yang berbasis dokumen Markdown, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat disimpan, digunakan kembali, serta dipelihara ya secara berkelanjutan melalui tiga operasi utama, yaitu ada ingest, query, dan juga maintenance. Di sini saya sudah menyiapkan ya sebuah installer untuk aplikasinya. Saya jalankan. Oke, sudah muncul ya untuk aplikasinya. Sini kita set dulu untuk workspace-nya, di mana workspace-nya ini digunakan sebagai persisten memorinya ya nanti. Jadi misalkan saya akan taruh di sini saja. Kita tutup dulu, lalu kita masuk ke workspace-nya terlebih dahulu ya. Nah, nantinya pengetahuan dari LLM Wiki itu disimpan di dalam folder Wiki ini ya, yang mana folder ini terdiri dari halaman ringkasan, summary, lalu ada entitas ya, entitas, lalu ada knowledge index dan juga operation log-nya ya. Lalu ada folder raw di sini. Folder ini digunakan untuk menyimpan dokumen PDF ya yang akan diproses. Lalu ada folder docs. Folder ini berisi spesifikasi operasi ya yang digunakan oleh Claude dalam menjalankan proses ingest dan juga query-nya. Sebagai contoh, karena ini masih kosong ya, jadi saya akan ubah ke dalam workspace penelitian saya dulu. Akan di sini seperti ini. Lalu kita buka kembali aplikasinya. Nah, jadi sebagai contoh di sini, eh, untuk isi dari kita dari docs dulu. Misalkan kita membuka file ini. Nah, ini adalah eh, spesifikasi operasi ya untuk eh, menjalankan entity. Jadi Cloud akan mengikuti instruksi ini. Lalu di sini ada folder raw ya untuk menyimpan dokumen PDF ya yang akan diproses. Lalu ada wiki. Wiki itu tadi terdiri dari entitas ya. Misalkan di sini saya buka seperti ini isinya.
Kalau udah summary dari file yang tadi ya, dari raw tadi. Lalu ada indeks dan juga lognya ya. Lalu kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan utama ya dari aplikasi desktop LLM Wiki yang dikembangkan menggunakan Python dan juga PySide 6 ya. Jadi untuk antar mukanya di sini terdiri dari halaman Knowledge Explorer ya. Halaman ini digunakan untuk melihat isi dari persistent memory. Lalu di bawahnya ada halaman operation ya. Halaman ini digunakan untuk menjalankan operasi ya. Misalkan ada ingest, query, dan juga maintenance-nya ya. Lalu nantinya di sebelah kanan ini eh, bertindak sebagai runtime inspector ya, untuk menampilkan informasi dari masing-masing menunya ya, atau masing-masing halaman. Misalkan di sini saya masuk, kita bisa melihat dokumen apa yang sudah diproses ya. Itu untuk summary-nya, kita bisa baca juga di sini. Lalu entity-nya, kita bisa baca juga di sini. Dan juga di sini ada knowledge graph-nya ya. Jadi alih-alih saya menggunakan aplikasi seperti Obsidian, di sini saya masukkan ya ke dalam aplikasi desktopnya untuk knowledge graph-nya. Jadi kita bisa mengetahui entitas apa yang saling berkaitan seperti itu. Dan juga ini akan update ya, dan juga runtime-nya juga ya akan diupdate sesuai apa yang kita seleksi. Lalu ada indeksnya, kita bisa baca juga. Lalu ada operation log-nya ya, kita bisa baca. Selanjutnya kita bisa masuk ke operasi utama ya dari LLM Wiki. Yang pertama kita masuk dulu ke halaman ingest. Jadi di sini kita bisa menambahkan dokumen ya. Tekan ini, kita bisa menambahkan lagi. Misalkan ini, lalu kita bisa memulai ya dengan klik Start Ingest ini. Nah, dia akan memulai proses dari ingest ya. Jadi operasi ingest ini bertujuan untuk membangun persisten memori ya dari sebuah dokumen. Jadi ketika prosesnya dimulai, aplikasi menjalankan Cloudera CLI ya melalui stop proses dan juga memberikan spesifikasi operasi ya yang terdapat pada folder docs tadi ya. Ini untuk ingestnya. Lalu kita juga bisa close ya. Misalkan ini kita tidak jadi, bisa di close.
Jadi kita bisa tunggu. Untuk tahapannya, di sini kita bisa mengamati secara langsung ya, melalui execution log ini. Jadi Cloud memberikan beberapa tahapan ya. Ada pre-check, ada reading source-nya, lalu nanti ada create summary, ekstrak entitas, dan juga sampai nanti eh, update log ya. Jadi kita bisa tunggu. Oke, udah selesai ya. Jadi operasi ingest tadi berjalan dengan durasi 5 menit ya, 5,5 menit. Dan juga di sini berhasil ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah dokumen ya yang tadi di ingest. Ada 42 halaman, berhasil dalam waktu 5 menit setengah ya. Di sini kita bisa ke home dulu, berubah ya menjadi 15, entitasnya menjadi 36. Kita bisa cari di sini. Ini ya tadi. Ini. Lalu kita ke summary. Ini untuk summary-nya. Untuk entitasnya di sini kita bisa lihat juga. Untuk summary yang tadi ya, di sini terdapat 4 entitas. Entitas yang terkait ada ini ya. Lalu kita masuk ke indeks. Masuk ya di sini, di indeksnya. Lalu operation log ya di sini. Juga masuk ya, sukses. Lalu kita bisa masuk ke operasi kedua, yaitu query. Berbeda dengan operasi ingest, pada operasi query ini, Cloud hanya diberikan hak akses read ya, sehingga seluruh prosesnya itu bersifat read-only dan juga tidak dapat mengubah isi dari persisten memori. Misalkan di sini saya akan berikan sebuah pertanyaan ya. Misalnya seperti ini, kita klik.
Sudah muncul ya untuk jawabannya. Kita bisa melihat proses dari Claude ya untuk melihat apa yang Claude lakukan ya untuk memberikan jawaban seperti ini. Di sini saya menggunakan Claude DevTool ya. Di sini kita bisa lihat ada 5 buah full calls ya. Di sini Claude membaca dulu spesifikasi operasinya ya, operasi dari query, lalu membaca karena di dalam ini ada perintah untuk membaca indeks, dia membaca indeks dulu. Nah, dari indeks ini, Claude akan memilih eh, knowledge apa yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Di sini ada satu buah summary ya, ada satu buah summary dan juga 2 buah entitas. Setelah membaca ini, barulah Claude akan memberikan jawaban seperti ini ya. Jadi di sini menggunakan 2 buah entitas ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, query ini hanya memberikan akses read ya kepada Claude. Jadi misalkan di sini saya ingin eh, di sini saya ingin menghapus ya sebuah file. Misalkan di sini mau menghapus ini ya LLWiki dari entity ini. Oke, di sini Claude akan menolak ya. Claude akan menolak dan juga di sini masih ada ya filenya. Atau di sini saya coba untuk ini ya, berikan resep nasi goreng. Oke, di sini Claude akan menolak ya.
karena knowledge yang dibangun kan eh, terkait resep makanan ya. Jadi seperti itu. Untuk operasi query-nya ya. Kita bisa lanjut ke operasi terakhir, yaitu maintenance. Berbeda dengan proses ingest dan query, proses maintenance ini tidak menggunakan Claude ya. Jadi seluruh pemeriksaan itu dilakukan secara lokal ya, menggunakan maintenance engine yang diimplementasikan dalam Python ya. Jadi di sini ada scope, saya pilih entire wiki aja. Jadi di sini sistem melakukan pemeriksaan ya terhadap struktur workspace, metadata, hubungan antar entitas, serta validitas referensi sumbernya ya. Kan di sini saya klik. Nah, di sini eh, muncul ya, wiki health-nya 100% berarti tidak ada masalah, tidak ada isu ya. Namun bagaimana jika saya eh, misalkan di proses ingest-nya ada masalah. Misalkan di sini saya tambahkan satu lagi. Kita coba. Nah, akan terdeteksi ya isunya. Dia ada di agen memori. Wiki link ini tidak ada entitasnya atau summary-nya. Jadi kita bisa cek ya sebagai user. Kita cek di entity ini. Kita cari ini. Ternyata tidak ada ya. Nah, ketika kita perbaiki, maka akan kembali ya 100%. Jadi seperti itu untuk maintenance-nya. Jadi di sini perlu diperhatikan juga ya bahwa aplikasi tidak melakukan perbaikan ya secara otomatis. Jadi di sini hanya menampilkan isu apa saja yang ada di dalam knowledge kita ya. Alasannya adalah untuk menjaga integritas ya dari persistent memory ini, karena setiap perubahan terhadap isi knowledge-nya tetap berada di bawah kendali si usernya. Jadi dengan demikian, resiko perubahan yang tidak diinginkan akibat dari proses otomatis itu dapat dihindari ya. Oke, sekian dari implementasi skripsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.